Terawangan Mbak Yu tentang Mbak Im direspon banyak orang. Iya. Sebenarnya kalau Mbak Yu melihat, kita tidak melihat kasus. Kalau Mbak Yu melihat Mbak Im itu karakternya selain Mbak Yu bilang Secara pribadi. betul. Nah itu kenapa sih? Kenapa dia menjadi orang yang begitu disukai, begitu dicintai? Tapi banyak juga yang mengulik, ingin tahu apa Mbak Im sebenarnya Kalau siapa? secara pribadi saya bahasa saya. Supaya Mbak Im, ini saya nggak bicara dia seorang artis atau siapapun ya. Sebagai sosok seorang pribadi Mbak Im Wong, kalau menurut saya dia temperamentalnya dia agak naik turun, emosi dia naik turunnya kelihatan, dan dia udah percaya satu orang itu terus yang dia percayai, walaupun orang yang terdekat pun akan menjatuhkan dia baru sadar dan dia udah percaya satu orang yaitu yang dia percaya. Walaupun kadang-kadang kita tuh kan dihancurkan atau ditusuk dari belakang dengan orang-orang yang terdekat kita sendiri. Mbak Im Wong itu termasuk orang yang agak aneh menurut saya. Anehnya dalam arti nggak gampang diikuti jalurnya, diikutin salah nggak diikutin salah. Mungkin agak bersifat yang agak pecicilan juga, atau mungkin banyak gerak. Kadang dia menempatkan diri di posisi mana mungkin kadang salah penempatan. Tapi satu sisi mungkin pribadinya nggak neko-neko yang seperti artis sekarang yang mungkin yang bermacam-macam perak-pernik ya. Dia masih di standarnya di tengah posisinya. Satu sisi lagi mungkin dari sekian anak keluarganya bapak atau Mbak Im Wong ya? dan saudara lainnya, aura Mbak Im Wong memang aura yang lain daripada keluarganya. Siapapun itu, saya nggak tahu apa keluarganya, tapi sekilas waktu pernikahannya Mbak Im Wong, memang Mbak Im Wong berada lebih abunya ataupun auranya di antara saudara-saudaranya. Tapi ada yang kalem, ada yang anteng, ada emosi. Tapi ini Mbak Im di sini yang bersifatnya agresifnya ada dan bersikap yang orangnya ada. Tapi ada lucunya, ada orang yang cenderung yang orangnya juga tidak gampangan juga. Dan dia memilih pasangan wanita juga tidak gampang juga. Dia termasuk sangat memilih-milih pasangan siapapun yang dia pilih ataupun jadi pasangan sudah diperhitungkan sedemikian rupa, sudah diperhitungkan semua kedepannya seperti apa kanan kirinya, bebet bobot bibit ini memang masih dipakai juga. Tapi dia lebih cenderung berpikir yang nyambung, nyaman, bagi dia seneng dan dia punya kriteria seperti ini dapat, udah bagi dia seperti itu. Ya. Tapi di sini memang ada satu orang yang memang dekat dengan Mbak Wong, jadi mungkin kepercayaannya laki-laki. Dan di sini kadang-kadang seperti ini ya, diarahkan ke arah manapun. Kadang Mbak Im itu kalau udah percaya sama orang ya monggo-monggo aja. Ada sifat yang nggak gampang bagi orang untuk mendekati Mbak Im Wong. Kalau dia udah nyaman dengan seseorang ya akan seperti itu. Mungkin ada yang memperkenalkan dia dengan sebelum nikah dengan Paula yang sekarang ini, siapa namanya itu lengkapnya? Paula Verhoeven. Lah itu dia juga sudah memilih-milih beberapa wanita yang dekat dengan dia. Itu pun tidak masuk juga dengan kehidupan Mbak Im, karena tidak semuanya atau orang tidak semua bisa mengerti kemauan dan sifat karakter seorang Mbak Im Wong. Mungkin ada sebagian memang Mbak Im baik. Mbak Im orangnya sebenarnya menyamankan orang, menyamankan pasangan. Dia termasuk orang yang tidak gampang bergaul, tapi dia punya teman banyak. Tapi dia bukan tipe orang yang suka kumpul-kumpul kesana kemarin, bukan tipe itu. Dia termasuk orang yang gaul tapi dia tidak suka yang neko-neko, dalam arti hidupnya dia seperti itu dok gitu loh. Jadi begitu ada yang pribadi yang masuk, itu harus cocok sesuai dengan karakter Mbak Im Wong yang banyak kemauan tapi harus pakem seperti ini. Karena Mbak Im termasuk orang yang kaku juga sebenarnya. Dan sifat anehnya itu kadang-kadang dalam arti aneh itu ya emosinya naik turunnya, pilih-pilihnya itu memang nggak gampang dipahami orang. Berkesan sombong apa seperti itu sebelumnya ya tidak gampang orang memahami seorang Mbak Im. Tapi dia kan kalau aktingnya juga bagus, menurut saya ya, akting bagus, totalitasnya bagus, terus dalam hal bekerja juga dia tanggung jawab. Tapi setelah berjalannya waktu, kadang orang itu terlena ataupun orang itu memanfaatkan keadaan. Di saat orang percaya, kadang-kadang yang harusnya lurus dibelokkan sedikit, ada yang berusaha membelokkan diri atau dia belokkan.
Tapi itu ada yang sengaja atau tidaknya, itu kembali ke Mbak Wong. Saya tidak berhak terlalu banyak bicara mengenai pribadinya yang sebenarnya. Walaupun saya tahu saya masih punya etika dalam menerawang, tapi pada intinya semua dari kasus yang ada yang sekarang lagi rame-ramenya itu, sebenarnya masih ada beberapa hal yang memang masih belum terbuka, soal bisnisnya dia, soal bagaimana usahanya dia, dan ada yang menguap kemarin soal inisial N itu yang menguap semua perilaku Baim. Mungkin di luar sana ada yang dibesar-besarkan, memang ada memang demikian rupa, tapi Baim tidak merasa nyaman kok keluarganya sendiri ikut campur, justru bukannya merangkul malah berkesan ikut-ikutan. Lah, Baim merasa yang sebagai saudara kenapa ya ikut-ikutan seperti ini, kondisi ada terpojok kok seperti ini. Baim merasa seperti itu. Dan Baim termasuk orang yang keras. Baim termasuk orang yang sangat yang punya prinsip. Jadi hanya orang yang sabar, orang yang dablek, orang yang mau nerima kekurangan, orang yang mau benar-benar sayang sama Baim, yang benar-benar yang mau satu tujuan, satu pemikiran, yang Baim bisa menerima segala kekurangan dan lebihnya. Intinya perempuan itu harus sangat sabar untuk bisa berhadapan dengan seorang Baim Wong yang sangat milih-milih dan sangat yang mungkin pola pikir untuk bisnisnya dia bagus, tapi kurang berkembang pesat seperti yang diinginkan. Dan usahanya mungkin berapa usaha tapi cuma sementara langsung nggak ada. Jadi usaha itu kayak usaha cuman asal tapi kayak seperti kena angin hilang lah gitu loh. Jadi maksudnya apa, maksudnya gimana tuh saya tidak bisa cerita di sini. Tapi yang jelas sangat-sangat teledor. Jadi saya menyayangkan kalau memang itu seperti pemikiran saya ya, sangat menyayangkan kok bila terjadi memang benar. Dan yang saya inginkan sih ya semua baik-baik saja. Terawangan saya yang jelek jangan sampai terjadi. Yang kepengen yang di luar sana udah lagi rame, yaudah kalau selama masih bisa kekeluargaan, tanggung jawab secara kekeluargaan, karena kita mempertimbangkan ada anak kecil yang masih pertumbuhannya masih panjang, yang menjaga perasaannya. Kalaupun ada kekurangan, tiap manusia punya kekurangan, tinggal manusia bisa nggak manusia lain menerima kekurangan itu. Tapi kekurangan itu bisa terbentuk juga dari arogansi, bisa egonya dia, bisa lingkungan juga, dan bertumbuh menjadi suatu hal keinginan di saat dia memanfaatkan keadaan. Baik-baik kok saya bilang, tapi yang milih-milih tadi nggak bisa gampang bergaul. Nah, Bayu, menurut perawangan Bayu tadi Bayu bilang kan menarik nih, abunya Bayu berbeda lah ya. Yeah. Nah, support Paula sebagai istri ini gimana Bayu? Karena kan tadi Bayu bilang Bayu tuh angin-anginnya, emosinya naik turun. Nah, apakah Paula menurut Bayu, penerawangan Bayu secara paranormal kejawen pas mendampingi Baim atau seperti apa? Katakan gini, pas tidaknya mungkin Paula berusaha untuk sabar samping Baim, dan Baim juga berusaha yang lebih dewasa. Setelah menikah terlihat Baim juga lebih dewasa. Tapi kan mungkin seorang Paula juga tidak tahu semuanya tentang masa lalu atau cerita yang lain-lainnya soal Baim. Mungkin ada batasnya Baim menceritakan semua bisnis ataupun semua permasalahan. Walaupun satu sama lain namanya pasangan pasti sangat membutuhkan tempat ngobrol, tempat curhat. Di sini saya lihat Paula berusaha yang mengerti, berusaha yang mengimbangi. Yang tadinya orang kalau sudah bergaul sama Baim yang tidak bisa bicara, jadi pintar bicara, jadi bisa berbicara banyak. Karena Baim juga berusaha yang ngobrol, berusaha yang terbuka, berusaha yang bicara padanya seperti itu. Tapi tadi kadang-kadang saya atau Anda semuanya namanya kekurangan, hanya sebagian yang mengakui saya punya kekurangan banyak. Yang lainnya akan bilang saya punya kelebihan, saya bisa memberi A, C, B, C, C. Tapi itu kan semuanya benar apa tidaknya kembali ke pribadinya masing-masing. Saya juga bisa kok ngasih mobil, ngasih apapun ke orang. Bisa kalau saya dari pribadi lihat uang saya pribadi, saya bisa ngasih uang itu. Tapi kalau cuma ibaratnya mau gimmick, mau settingan apapun itu, sebenarnya sah-sah aja. Selama ada komitmen, ada kerjasama, ada memang saling menguntungkan, namanya bekerja, sah-sah aja.
tinggal bagaimana mengemas, menyelesaikan masalah ini ataupun dibuat secara lugas, secara pribadi, antara memberi secara hati atau memberi karena sponsor ataupun memberi karena itu pekerjaan, harus bisa dipilah-pilah, pos-posnya harus ada sendiri-sendiri. Berarti tidak menutup kemungkinan masih ada kejutan lain buat keluarga Baim ya, dalam arti positif atau negatif Ya. akan ada kejutan, akan ada cerita baru gitu Ya, sebenarnya gini, kalau soal bisnis masih bisa berkembang, ini akan beberapa hal akan terbuka satu persatu, entah negatif atau positif. Saya tidak mau bicara di sini dulu, dia akan surprise dulu yang nanti akan terkaget-kaget ataupun yang merasa yang ada apa seperti ini, atau mungkin ada bahasa yang kok bisa ya seperti itu loh. Tapi menurut terawangan saya ada satu hal yang memang belum terbuka, belum publik belum tahu semuanya. Tapi perlu tidaknya bagi saya itu tidak penting, saya nggak ada keuntungan di sini. Yang jelas semoga semuanya berjalan baik-baik dan bisa selesai baik-baik, dan masalah yang lagi panas-panasnya ini harus ada yang satu sama lain harus duduk bareng, harus klarifikasi atau tidaknya, biar selesai masalahnya selesai, biar di tengah-tengah bisa berdamai. Kalau seperti ini saut-sautan di media saling menyalahkan sama salah satu lain tidak usah benar, tidak baik juga, dan membuka aib orang lain untuk kepentingan yang tidak penting sebenarnya juga tidak bagus. Saya tidak menerawang, hanya berbicara secara garis besarnya saja. Konteks personal pun, face to face ketika tamu saya pun, saya juga akan bicara apa adanya atau seperti apa. Karena saya sangat menjaga privasi tamu-tamu saya. Seperti saya menerawang, saya hanya membaca dari itu pun tepat atau tidaknya atau perlu waktu kembali ke terawangan saya. Saya hanya anggap saja itu hanya satu kebetulan kalau emang bagus. Tapi secara pribadi saya menerawang seorang, walaupun saya ceplos, saya masih bisa mengerem di saat memang terawangan itu penting atau tidaknya, takutnya ke depan lebih heboh ataupun jadi permasalahan, saya masih bisa mengerem. Ada hal yang tidak penting saya ucapkan, ada hal yang memang penting saya ucapkan tanpa harus membuat orang bertanya-tanya ataupun membuat orang itu tersakiti. Walaupun sebagian mungkin yang penggemar fans mereka masa yang Mbak Yu seperti ini artisnya seperti ini. Kembali ke manusianya. Namanya orang tidak suka, kita bicara baik pun akan tetap banyak alasan. Tapi namanya orang sayang, orang suka, tanpa alasan pasti akan menerima. Itu bedanya seperti itu. Dan yang pasti Paula sebagai pendamping juga harus siap menerima kejutan berikutnya ya. Ya, Paula memang udah sabar, tapi selama ini kalaupun ada masalah-masalah lain yang belum Paula tidak tahu atau Paula sudah tahu pun, ya memang harus bicara berdua bagaimana jangan sampai ada masalah lagi yang timbul, jangan sampai ada lagi hal yang lebih melebar, yang belum bagus diperbaiki, yang sudah bagus dipertahankan dan dilebihkan lagi, dan jujur apa adanya. Jangan membuat orang yang masa wah tapi nyatanya tidak ada. Tadi saya bilang, di antara bekerja rezeki sendiri dan memang itu sponsor, harus bisa memilih-milih atau mengotak-ngotakkan biar tidak rancu seperti itu. Dan ini buat pembelajaran buat Baim. Siapapun juga, saya bilang siapapun juga, roda itu kan berputar, nasib seseorang akan berputar. Di saat yang lagi naik, rezekinya berlimpah, rezekinya tidak pernah kurang, justru di situ itu suatu cobaan bagi orang yang punya. Tuhan itu menciptakan manusia bukan karena saya susah, saya nggak bisa makan, saya itu kehidupan saya serba kurang, bukan itu aja. Tuhan itu maha adil. Bagi yang punya rezeki yang luar biasa, justru disitulah Tuhan memberi cobaan kepada orang yang punya. Bisakah dia berbagi secara tulus? Bisakah dia berbagi tanpa ada embel-embel sampingnya? Bisakah dia berbagi tanpa diminta? Itu justru suatu hal yang tidak perlu banyak diungkapkan. Kalau punya lebih kasih selesai, tidak perlu ada embel-embel di belakangnya. Tapi kebanyakan kan kepengen pamer karena saya punya ini, padahal ya seperti itulah, saya nggak bisa cerita lah. Dan jangan bangga terlalu kaya, jangan bangga, karena di saat Tuhan udah bilang A, yang punya apapun tidak akan ada artinya. Yang lebih berhak itu Tuhan. Jadi yang belum punya rezeki banyak, berdoa, berusaha terus,
bangkitkan dan punya semangat dan punya keyakinan karena Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi wang sinawang orang Jawa bilang. Orang kaya melihat orang yang biasa kok hidupnya mereka tenang ya, maka cuma ikan asin kok nyaman bahagia. Yang kurang itu orang kaya punya enak, punya mobil, punya ini semuanya. Belum tentu. Wang sinawang tadi orang Jawa bilang itu jadi patokan buat saya, mungkin bagi sebagian orang di luar sana, biar kita tahu arti rasanya bersyukur. Jadi dengan kasus seperti Mbak Emong, sebenarnya di luar sana masih banyak lagi dengan orang-orang yang memang masa mungkin hampir sama dengan Mbak Emong. Ini hanya kebetulan mengenai Mbak Emong dibuka aibnya oleh ceritanya seorang Nikita. Tapi apapun alasan Nikita ataupun sekarang terjadi sama Mbak Emong, itu kembali ke pribadinya masing-masing. Mau setting atau mau gimmick atau apapun itu pekerjaannya itu hanya pekerjaan ataupun tidaknya hak kembali ke manusianya, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kembali lagi, kalau kita banyak bersyukur, kita tahu cara bersyukur, memberi ataupun kita mengikhlaskan suatu hal tanpa harus menunggu kita punya dan lebih. Apapun sekecil pun kalau kita ikhlas itu lebih berharga daripada yang besar tapi banyak hal yang di belakangnya banyak embel-embelnya. Seperti itu. Terima kasih buat semuanya. Saya minta maaf bila banyak kekurangan apa yang saya bicarakan. Semoga bermanfaat dan banyak kekurangan kita, tapi Tuhan juga memberi orang yang punya lebihnya kita untuk bisa satu sama lain saling melengkapi. Saya semuanya salam rayu dan wassalamualaikum.